Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi, kisah-kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah kali ini berjudul Keledai Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah seorang hamba yang hidup pada zaman antara Nabi Saleh dan Ibrahim alaihissalam, yaitu sekitar 5.000 sampai 4.000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara 313 orang rasul utusan Allah. Kisah Nabi Uzair yang dimatikan lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 100 tahun ini dikisahkan melalui Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Cerita bermula saat Nabi Uzair pulang kampung dari perjalanannya mengembara. Saat itu dia melewati sebuah bangunan yang sudah rusak. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan itu untuk istirahat. Nabi Uzair masuk ke dalam bangunan tersebut sambil menunggangi keledainya. Dia lalu turun dari keledainya, kemudian memeras anggur dan meletakkannya ke dalam bejana. Ia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya ke dalam bejana berisi perasan anggur tersebut, kemudian memakannya. Setelahnya, Nabi Uzair merebahkan punggung dan kedua kakinya pada dinding sambil menatapi atap dan sekelilingnya. Ia tahu bahwa penghuni rumah itu sudah lama meninggal karena dia menemukan tulang belulang manusia yang berserakan. Ia pun berpikir, bagaimana cara Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur. Allah mendengar apa yang dipikirkan Nabi Uzair, kemudian mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Uzair. 100 tahun kemudian Allah kembali menghidupkan Nabi Uzair. Malaikat bertanya padanya, "Berapa lamakah engkau tinggal di sini?" Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat lalu memberitahu, "Sesungguhnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu." Terlihat roti dan minuman anggur itu masih utuh. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Lihatlah keledaimu." Ternyata keledainya tinggal tulang belulang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat menyeru kepada keledai itu agar hidup kembali. Tulang belulang keledai itu berdatangan dari segala arah hingga membentuk keledai utuh dan kembali hidup. Kisah ini sesuai dengan firman Allah, "Dan lihatlah, kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, kami akan menjadikan kamu tanda-tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah, kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, lalu membalutnya dengan daging." Setelah itu, Nabi Uzair membawa keledainya berjalan pulang menuju rumahnya yang dahulu. Sepanjang perjalanan, dia melihat orang-orang asing, dan mereka pun tak ada yang mengenali Nabi Uzair. Sampai akhirnya dia sampai di rumahnya. Tinggallah seorang wanita tua yang berusia 120 tahun. Jika dihitung, usia Nabi Uzair saat itu adalah 140 tahun. Namun, badannya masih sama seperti pemuda 40 tahun. Nabi Uzair bertanya pada nenek itu, "Wahai ibu, apakah benar ini rumah Uzair?" "Benar, ini memang rumah Nabi Uzair," jawab wanita tua itu. Wanita itu menangis dan berkata, "Aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Nabi Uzair.
Akulah Nabi Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan aku selama 100 tahun. Kemudian Dia membangkitkan aku kembali, ujar Nabi Uzair. Wanita itu berkata, sesungguhnya Uzair adalah seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa mendoakan untuk kesembuhan orang yang tengah sakit. Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku, sehingga aku dapat melihatmu. Jika engkau benar-benar Uzair, tentu aku akan mengenalimu. Nabi Uzair pun berdoa kepada Allah dan mengusapkan tangannya pada kelopak mata wanita itu. Subhanallah, mata wanita yang sudah tidak bisa melihat itu menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Nabi Uzair berkata, bangunlah dengan izin Allah. Wanita itu bangkit dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Nabi Uzair. Demikianlah kisah Nabi Uzair yang dimatikan dan dihidupkan kembali oleh Allah setelah 100 tahun. Termasuk sosoknya sebagai nabi selain 25 nabi dan rasulnya wajib diimani. Wallahualam. Pesan hikmah. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, sesuatu yang Allah kehendaki pastilah terjadi. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Surat Al-Baqarah ayat 259. Fakta unik keledai. Keledai disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 259. Keledai memiliki 2 telinga yang lebar. Ia mampu mendengarkan suara keledai lain, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Selain itu, kedua telinga itu membantu mendinginkan suhu tubuh keledai. Keledai memiliki kaki yang kuat. Ia mampu mengangkat beban yang berat, sehingga beberapa pemilik kebun menggunakannya sebagai kendaraan. Keledai juga mampu mengusir ancaman di sekitarnya dengan tendangan, sehingga beberapa penggembala menggunakannya untuk menjaga domba-dombanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.